Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farkal Farji dan saya akan berpresentasi dengan tema Public Speaking and Negotiation. Apa itu Public Speaking? Singkatnya, Public Speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contoh-contoh kegiatan public speaking adalah saat kita melakukan presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato. 3V. 1 adalah visual. Visual itu adalah apa yang dilihat oleh audiens saat kita tampil membawakan public speaking. Itu mulai dari pakaian kita, cara berdiri kita yang lazim disebut postur, posisi berdiri kita, hingga bagaimana emosi kita terlihat. 2. Verbal. Kata-kata yang digunakan, termasuk dalam konteks ini adalah diksi alias pilihan kata. Tentu sangat berbeda pilihan katanya untuk acara seremonial atau formal dengan hiburan atau non-formal, acara resmi ataupun acara hiburan. 3. Voice alias suara. Sesuai dengan huruf di dalamnya, voice dari atas vokal. Bagaimana mengucapkan suatu kata atau kalimat. Lalu, gap. Yakni sering orang mengucapkan O atau juga ketika melakukan public speaking. Kemudian, intonasi juga preference, teknik kejelasan suara yang dapat diterima audiens. Hingga paling uncit alias terakhir adalah yakni energi. Jenis-jenis public speaking. 1. Retorika. Menurut Hendrikus 2009, 16-17, retorika merupakan bagian dari ilmu bahasa linguistik, khususnya ilmu bina bicara atau Sprechstimmung. Retorika sebagai ilmu bina bicara mencakup monologika, dialogika, dan pemilihan teknik berbicara. 2. Monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Monolog adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Dalam monolog ini hanya ada seseorang yang bicara dan yang lain sebagai pendengar. Pembicaraan hanya terjadi dalam satu arah, yang termasuk dalam bentuk monologika antara lain pidato, kata sambutan, kuliah, makalah, ceramah, perkenalan, dan deklarasi. 3. Dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, yaitu di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk-bentuk dialog antara lain diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Persiapan presentasi. Pertama, itu adalah perhatikan PAL, purpose, audience, dan logistik. Perhatikan dengan baik purpose, audience, dan logistik. Mengetahui purpose atau tujuan presentasimu untuk apa, sebagai bagian dari tes menuju orang lain atau memberi informasi suatu hal. Pelajari audiens saat kamu presentasi, siapa audiens kamu saat ini, dan bagaimana mereka biasa bersikap. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu hal-hal yang harus kamu organisir. Mulai dari beberapa menit kamu harus bicara sampai keadaan ruangan tempat kamu presentasi. 2. Latihan agar kamu terbiasa. Latih diri kamu secara terus-menerus sebelum hari presentasi datang. Gunakan media seperti cermin atau alat perekam video dan lihat diri kalian sendiri ketika berbicara. Kalau ada yang kurang, perbaiki dan berlatih lagi. Karena dengan terus berlatih, kamu akan terbiasa dan bisa membuatmu berbicara dengan lancar. 3. Kuasai materi presentasimu. Menguasai materi presentasi adalah hal yang paling utama karena tujuan dari presentasi itu sendiri adalah menyampaikan informasi melalui materi yang kita bawakan. Pelajari materi presentasimu dengan detail. Jika ada pertanyaan dari atasan atau klien, kamu bisa terlihat menguasai dan dapat dipercaya. Yang keempat, hindari presentasi yang membosankan. Saat presentasi, jangan sampai orang memperhatikanmu bosan dan ngantuk. Kalau mereka ngantuk, berarti ada yang salah dengan gaya presentasimu. Mungkin materi yang kamu sampaikan monoton, atau bisa juga karena cara bicaramu yang selalu terpaku pada slide. Cobalah improvisasi saat presentasi dengan nada suara yang semangat, agar suasana presentasi jadi lebih hidup. Yang terakhir adalah jaga sikap. Sikap merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya presentasi kamu. Sahabat berkali, sikap adalah hal yang paling utama dalam hal apapun. Jaga sikapmu, jangan sampai membuat orang lain punya penilaian buruk pada kamu. Hindari posisi seperti menyilangkan tangan di dada atau istirahat di tempat. Karena
membuat kamu terlihat seperti sedang gugup. Analisis halayak, yaitu mengamati, karena presentasi melibatkan orang-orang yang bekerja dengan Anda, memanfaatkan observasi sebagai alat untuk memahami para penyimak yang sebenarnya atau penyimak yang potensial merupakan hal yang masuk akal. Jenis pertanyaan yang diajukan beragam orang tersebut. Mengajukan pertanyaan, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi adalah mengajukan pertanyaan. Berbincanglah dengan orang-orang yang bekerja sama dan mengenal anggota halayak Anda. Survei halayak Anda. Untuk memperoleh informasi, persiapkan dan sebarkanlah kuesioner pada calon halayak Anda. Kuesioner formal digunakan untuk survei sejumlah orang, tapi jika memungkinkan, cobalah melakukan survei non-formal terhadap penyimak atau calon penyimak. Melalui kuesioner dapat diketahui apa yang halayak inginkan dan hargai. Ada 3 macam keputusan yang berbeda perlu dipertimbangkan, yaitu keputusan opsional. Keputusan ini memungkinkan pilihan bebas antara beragam pilihan yang tidak terikat. Sebagaimana diterangkan oleh Little John 1983, yaitu adalah seorang petani misalnya mungkin menanam setiap jenis jagung yang diinginkannya, tapi memperhatikan kebiasaan tetangganya. Keputusan kolektif, keputusan sejenis ini melibatkan interaksi pihak dalam mengambil sebuah keputusan yang hasil untuk kepentingan bersama. Keputusan otoritas, keputusan ini dibuat atas paksaan. Ini merupakan cara pengambilan keputusan tercepat, tetapi keputusan cepat dapat juga dilakukan dengan pengambilan keputusan opsional. Tentu saja melalui implikasi, keputusan kolektif merupakan keputusan paling lamban. Menghadapi situasi negatif. Ada kalanya penyaji benar-benar menghadapi pertanyaan dan sanggahan yang sifatnya bermusuhan, yang diarahkan kepadanya, kepada perusahaan, kepada produk, atau kepada jasanya. Anda tahu kapan mereka terpojok, tapi tetaplah mengucapkan terima kasih kepada penanyanya. Kalau jawabnya tidak benar, jika memang faktanya tidak demikian, hal-hal yang memberikan secara hipotesis merupakan persoalan memperluas maksud yang dibuat dalam presentasi menuju pada perbedaan yang sangat besar. Tanggapan mengenai hal-hal hipotesis tersebut harus merupakan penjelasan yang masuk akal untuk mengarahkan agar tidak merusak presentasi secara keseluruhan. Menangani pertanyaan atau sanggahan yang sulit seharusnya dianggap sebagai suatu masukan yang menyenangkan, atau jawablah secara humor. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.